Halo teman-teman semuanya, selamat siang. Hari ini kita akan kembali membahas data apa saja yang perlu kita perhatikan di dalam pasar forex selama 1 minggu ke depan. Obviously, minggu lalu kita baru saja mendapatkan berbagai macam data dari Amerika, kemudian dari pound sterling, dan juga dari kebijakan moneter dari Eropa, yang dimana pernyataannya tidak kurang lebih sama dengan meeting yang sebelumnya. Dan juga dari segi pound sterling yang diproyeksikan tidak akan melakukan cutting rate di bulan September, namun dia akan melihat data-data yang ada untuk kedepannya sampai di bulan November dan juga proyeksi cutting rate di bulan September dari sisi US ya. Jadi saya tidak terlalu banyak update, namun saya mengikuti perkembangannya ya hari demi hari. Kita akan review ulang lagi ya data yang sudah kita dapatkan di minggu lalu dan juga proyeksi kita, persiapan kita menjelang FOMC meeting minutes di hari Kamis nanti ya. Langsung saja kita lihat di kalender ekonomi. Di hari Senin kita mendapatkan GDP growth rate dari Jepang. Di sini GDP dari pertumbuhan dari Jepang mengalami peningkatan yang cukup signifikan dan juga previousnya direvisi dari negatif 0,5 menjadi negatif 0,6%. Ini memberikan arti bahwa pertumbuhan atau spending atau demand yang terjadi di Jepang sudah mengalami peningkatan ya, yang apabila demand meningkat di Jepang, justru Jepang akan melakukan kenaikan suku bunga ya, berbeda dengan bank sentral lainnya yang sudah melakukan apabila demand-nya meningkat, inflasinya meningkat, maka bank sentral lainnya justru melakukan pemangkasan. Namun berbeda dari kondisi dari Jepang yang saat ini Jepang sudah hampir 5 tahun atau sampai 10 tahun menahan suku bunganya ya, karena stag karena ekonomi dari Jepang cukup stabil dan stagnan ya, dan saat ini Jepang sudah mulai melakukan QE di tahun 2023 dan mulai terasa efeknya, sudah banyak spending, dan ini saatnya Jepang akan melakukan kenaikan suku bunga dibanding bank sentral lainnya. Dan juga di hari Selasa kita mendapatkan unemployment rate, angka pengangguran dari Inggris di sini mengalami penurunan, dan juga employment change di sini mengalami peningkatan. Ini artinya mungkin saja spending ataupun demand atau belanja di sana mungkin akan mengalami peningkatan ya. Dan juga di hari Rabu kita mendapatkan GDP, pertumbuhan dari GDP month over month dari pound sterling stagnan, dan juga di sini GDP year over year-nya mengalami peningkatan ya. Jadi secara keseluruhan GDP Inggris mungkin masih bertahan ya ke untuk mereka melakukan pemangkasan suku bunga itu mungkin masih akan ragu-ragu lah atau tidak terlalu terburu-buru mengenai pemangkasan suku bunga yang terjadi di meeting berikutnya. Dan juga di hari yang sama, di hari Rabu kita mendapatkan inflasi rate dari Amerika. Di sini inflasinya menunjukkan adanya penurunan dari previous dan juga proyeksi dari konsensus pasar dari 2,6 jadi 2,5. Dan core inflasi rate year over year mengalami stagnan sesuai dengan ekspektasi. Dari dua data ini menunjukkan kepada kita bahwa sentimen rate cut di bulan September ini masih akan terus terjadi ya. Namun pada saat itu pasar masih berasumsi, pasar memperkirakan 50 25 25 ya, 50 gitu ya. Jadi sepanjang sepanjang sentimen ini menuju FOMC, pasar itu bergejolak sangat agresif gitu ya. Ada yang memproyeksi 50, ada yang memproyeksi 25, presentasinya probabilitasnya semakin besar gitu ya. Tapi secara keseluruhan mereka sudah optimis ya bahwa The Fed pada pertemuannya nanti di tanggal 18 nanti itu harus cut. Yang menjadi pertanyaannya sekarang adalah seberapa besar mereka harus cut. Apakah 25 atau 50 basis point ya. Dan itu nanti akan saya bahas apa efeknya kalau 25, apa efeknya kalau 50 basis point. Dan di hari Kamis kita mendapatkan BOJ speech dari Tamura dan Kagagomura ya. Kemarin saya membaca bahwa mereka akan siap melakukan kenaikan suku bunga if inflasi meningkat. Jika inflasi mengalami kenaikan. Dan juga di hari yang sama, di hari Kamis kita mendapatkan ECB interest rate ya, di mana proyeksinya masih tetap sama ya. Mereka akan melihat data-data yang ada ke depannya dan proyeksi mereka mengenai inflasi akan mengalami perlambatan. Apakah proyeksi yang
yang diberikan oleh central banknya menunjukkan hal yang serupa. Itu yang perlu kita perhatikan ke depannya. Dan juga di sini PPI month over month di hari Kamis kita mendapatkan adanya penguatan dari nilai sebelumnya dan juga PPR year over year-nya mengalami penurunan dari 2,1 menjadi 1,7. Ini artinya produsen di Amerika tidak tidak banyak em, tidak banyak memberikan kenaikan harga ya. Mungkin saja penyebabnya atau apakah demand di negara Amerika atau spending konsumerisme di Amerika di sana melambat atau justru PPI atau produsennya di sini yang mengalami kelangkaan sehingga apabila terjadi kelangkaan pas mungkin produsen di sana menaikkan harganya dan tidak banyak orang yang mau beli gitu ya. Itu yang menjadi concernnya penyebabnya antara antara dua itu ya. Dan juga press conference dari Eropa ya. Jadi secara keseluruhan minggu kemarin itu cukup em, memberikan volatilitas ya di minggu kemarin, namun tidak terlalu signifikan. Pasar tetap fokus pasar masih tetap dolar ya. Masih melihat dolar, bagaimana dolar untuk kedepannya, bagaimana ekspektasi dari Jerome Powell yang akan diberikan di hari Kamis nanti, dan juga setelah kita memberikan sudah punya guideline minggu lalu, kemudian persiapan apa yang perlu kita perhatikan di minggu ini? Langsung saja di sini di hari Senin kita mendapatkan ECB Guindes ya, speech dari Eropa akan menjadi penegas bagaimana langkah-langkah mereka dalam melihat kebijakan moneter untuk kedepannya. Jadi kalau misalkan Eropa mulai memangkas suku bunga lebih agresif lagi di tahun 2024 ini mungkin Eropa akan mengalami kondisi yang netral ya terhadap pasangan mata uang lainnya. Dan juga di hari Selasa kita akan mendapatkan inflasi dari Kanada di sini year over year dan retail sales dari Amerika. Mungkin ini retail sales angka penjualan di sini mungkin akan memberikan penegas ya atau sentimen awal menuju FOMC nanti apabila retail sales mengalami penurunan. Di sini ekspektasi pasar memproyeksikan bahwa retail sales dari Amerika menunjukkan adanya perlemahan dari 1% menjadi 0,2%. Apabila ini terjadi, maka US dollar mungkin akan terus mengalami perlemahan yang cukup signifikan di sepanjang kuartal keempat di sisa-sisa akhir tahun ini ya, September, Oktober, November, Desember ya, tersisa 3 bulan lagi. Dan juga akan ada speech dari Eropa dan juga di hari Rabu kita akan mendapatkan inflasi dari pound sterling ya di sini apabila inflasi masih mengalami stagnansi atau masih mengalami peningkatan dari yang diekspektasikan maka pound sterling mungkin akan bisa mengalami perlemahan ya. Sorry, akan mengalami penguatan. Dan juga di sini inflasi dari Eropa, di sini apabila inflasi Eropa mengalami pelemahan, ya mungkin akan bergerak cukup bearish netral kalau saya lihat terhadap pasangan mata uang lainnya. Dan ditutup, sorry, di hari Kamis masih ada FOMC, ada Fed interest rate decision ya. Di sini pasar memproyeksikan adanya 25 basis point. Yang menjadi pertanyaannya sekarang bukan cut atau tidak ya, karena sudah 100% pasti the Fed akan cut. Ya. Yang jadi pertanyaannya sekarang adalah seberapa besar the Fed akan melakukan pemangkasan. Apakah 25 basis point atau 50 basis point ya. Dan efek kalau misalkan 50 basis point mungkin pasar akan bearish banget untuk dolar ya. Tapi kalau misalkan 25 basis point pasar akan memperhatikan dot plot projectionnya karena di sini atau projection ke depannya ya. Saat ini kan kalau dari sisi The Fed itu adanya 2 kali sampai 3 kali ya. Sekarang kan sudah masuk ke bulan September, jadi masih ada 3 kali meeting lagi, September, November, dan Desember. Nah, kalau kita lihat dari FOMC meeting kemarin di bulan Juni, itu kan The Fed memproyeksikan adanya 2 kali ya, antara September atau Desember gitu. Dan seberapa besar potensinya ini kita nggak tahu ya, apakah The Fed akan melakukan 50 basis point atau di sini hold atau di sini 25. Tapi kalau pasar justru memproyeksikan 3 kali berturut-turut gitu ya. Kalau misalkan skenario-nya 25, 25, 25 ya mungkin ini bearish. Tapi kalau misalkan di sini 50 ini bearish atau 25 gitu ya. Jadi skenarionya seperti ini ya. Tapi kalau misalkan 25 the Fed pangkas suku bunganya, maka kita lihat projectionnya ya bagaimana ke depannya. Apakah
ke depannya The Fed akan mengulang pemangkasan suku bunga di tahun 2025 ke depannya ya. Kalau misalkan angka ini lebih kecil, maka dolar akan bergerak bearish sangat-sangat signifikan. Dan juga press conference dari Jerome Powell yang perlu kita perhatikan juga. Dan ditutup yang di hari yang sama, BOE interest rate di sini BOE memproyeksikan pasar memproyeksikan bahwa BOE akan menahan. Namun yang perlu kita perhatikan seberapa besar eh, proyeksi untuk kedepannya ya. Apakah vote cut itu akan semakin minim dan vote untuk vote unchanged-nya semakin meningkat apabila ini terjadi, pound sterling akan mengalami penguatan. Dan ditutup hari Jumat, inflasi dari Jepang, ya, di sini inflasi dari Jepang diproyeksikan adanya peningkatan dan apakah BOJ pada saat meeting di hari Jumat nanti melakukan sikap yang agresif untuk menaikkan tingkat suku bunga untuk kedua kalinya. Di sini pasar memproyeksikan menahan suku bunga. Kalau misalkan ini di luar dari ekspektasi pasar, justru BOJ akan menaikkan tingkat suku bunga, maka Jepang akan mengalami penguatan yang cukup signifikan di dalam pasar, ya. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya share terhadap kalender ekonomi. Jadi perhatikan saja speech atau data retail sales lah dari Amerika terlebih dahulu. Mungkin dari sana kita buat skenario-skenarionya. Kita lihat pattern-patternnya, kemanakah kita akan melakukan trade, apakah di XAU USD atau di Jepang Yen yang terkenal sebagai safe haven atau di Swiss franc ya. Mungkin saya akan memilih menahan posisi di Jepang Yen dan juga mungkin akan melakukan pembelian lagi terhadap Swiss franc ya. Kurang lebih seperti itu. Dan di sini CMF Advance Tool pasar 59% memproyeksikan adanya 50 basis cut basis point 59% 50 basis point cut ya. Jadi kalau misalkan ini terjadi dolar akan mengalami perlemahan yang cukup signifikan. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya share terhadap kalender ekonomi. Kalau kita lihat dari sisi teknikal, saat ini indeks dolar mengalami penurunan yang cukup signifikan ya, turun sebesar negatif 0,38 di sini apabila di sini sudah tertahan di area support jika sepanjang sentimen dolar bisa mengalami pelemahan. Next targetnya itu kalau kita lihat dari sisi time frame monthly itu dia harusnya ada di sini. Ya. Di sini dia akan mencoba retest dulu, ya dia akan menguji level support yang ada di sini, low candle di sini dari bulan Agustus lalu. Apabila ini tertembus, maka dolar bisa akan kembali turun lebih dalam lagi menuju ke level di sini ya. Oke, mungkin itu aja. Kalau kita lihat dari sisi teknikal juga masih sama ya, masih bearish ya. Kalau kita lihat dari sisi tren juga sama dan juga dari segi structure juga masih membuat lower low, lower high, lower low dan lower high dan expect dia bisa lebih turun lagi ya. Kalau kita lihat sejauh mana dibandingkan satu banding satu ya di sini ya, confluence juga dengan area support. Dan kalau teman-teman mau menggunakan Fibonacci ratio XAY di sini 161,8 ya, confluence juga di area 161,8. Jadi area ini mungkin akan menjadi taking profit ya atau menjadi impuls yang cukup signifikan menuju FOMC meeting minutes ya apabila sentimennya mendukung untuk hal tersebut. Oke, kalau kita lihat beberapa pair kita transaksi kita dimulai dari UJ. Saat ini UJ kita sudah melakukan sell di area ini, di area resisten support become resistance, kemudian harga drop yang cukup signifikan, turun sebesar 300 pips. Kalau teman-teman silahkan dipindahkan stop loss ke BFS dulu untuk menghindari volatilitas yang terjadi di sepanjang minggu ini. Saya tetap yakin atau punya conviction yang cukup untuk bisa mencapai targetnya itu ada di area 137.200 ya. Jadi tahan aja posisinya. Dan kemudian Euro Jepang Yen, di sini Euro Jepang Yen masih mengalami penurunan yang cukup signifikan kalau kita lihat berdasarkan teknikal. Dan kalau dari sisi time frame daily di sini juga cukup jelas bahwa dia masih membuat new lower low apabila candle hari Senin ini menunjukkan adanya close di bawah di candle sebelumnya ada di sini lower terakhirnya. Apabila ini tembus ke bawah ya mungkin hari Selasa dia akan turun lebih dalam lagi ya. Jadi ya kita perhatikan saja berita-berita yang ada di sepanjang minggu ini. Kemudian beberapa posisi kita itu ada di
GBP Swiss franc. Di sini saya memproyeksikan GBP mungkin akan mengalami penguatan dan kalau kita lihat dari segi teknikal juga sama. Di sini ada impuls, kemudian correction, expect bisa impuls lagi. Kalau kita lihat 1:1 itu ada di sini. Namun kalau kita lihat berdasarkan structure market atau dari sisi support resistance monthly, saya memproyeksikan itu bisa sampai ke level sini ya. Bisa sampai 500 pips. Perjalanannya akan jauh, ya. Tapi kita lihat saja bagaimana sentimen US dollarnya terlebih dahulu ya. Jika sentimen dolar masih berlanjut turun, ya kita bisa optimasikan profit kita sampai ke targetnya itu ada di sini ya. Tapi kita juga terus ingat bahwa tetap fleksibel terhadap apa yang terjadi di dalam market. Oke, mungkin itu aja. Kemudian ponseling JPP JPY juga masih sama, masih mencoba menembus area support yang terjadi di hari Rabu lalu ya, sempat turun sangat signifikan. Namun terjadi rejection dan apabila candle saat ini mampu menembus maka harga bisa lebih turun lebih dalam lagi. Next targetnya itu ada di sini. Kenapa? Karena di sini ada area QM Quasimodo. Mungkin teman-teman yang mempelajari supply and demand atau mengikuti course saya dari tahun 2021 melihat tanda-tanda Quasimodo yang valid dan tidak valid seperti apa ya teman-teman bisa pelajari ya. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya share ya. Jadi JPY juga masih sangat bearish ya. Kalau teman-teman melakukan sell mungkin udah running 400 ya. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya share ya. Nantikan saja kalau untuk SAU USD saya akan lebih baik menunggu retrace-nya di mana level retrace-nya mungkin dia tidak akan terlalu dalam ya dip-nya karena sentimen red cut mungkin kita akan mencari melihat levelnya dia ada di 0,38. Tunggu dia di level sini dan apabila terjadi rejection atau ada candlestick doji atau apapun ya kita bisa tahan terus bisa hold posisinya mungkin sampai ke akhir tahun. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya share. Jadi saya minggu ini atau bulan September ini akan melakukan short terhadap yen dan juga USD beberapa. New Zealand USD kita melakukan pembelian juga ya di New Zealand USD. Kenapa? Karena kita lihat berdasarkan teknikal ini juga sudah membuat pattern channeling ya juga sangat dan seirama dengan sentimen cut rate US ya. Jadi ya sudah kita targetnya sampai ke 200 pip saja ya. 1:4 atau 1:5. Oke, sisanya kita kita lihat saja bagaimana reaksi yang terjadi di dalam pasar. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya share kepada teman-teman semuanya. Terima kasih, happy trading, and safe trading.